بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. Al-waliyu wattaqiyyu, seorang wali Allah dan seorang yang bertakwa. Qala al-imamul harariyyu, telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu. Yang mana sekarang? Halaman oh iya ini halaman 260. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala suhbatut taqiyyi, berteman atau bersahabat dengan seorang yang bertakwa. Qala al-Imamul Harari, telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, qad yarhamullahu, kadang merahmati, memberikan rahmat Allah oleh Allah abdan akan seorang hamba musian, yang pelaku maksiat, bisuhbatihi, dengan bersahabatnya oleh abdan, li'abdin taqiyyin, bagi seorang hamba yang bertakwa. Bersahabat apalagi berkhidmah kepada seorang saleh itu membawa berkah. Bisa jadi Allah melimpahkan, membukakan rahmat bagi orang tersebut, walaupun dasarnya orang itu seorang pelaku maksiat. Hamdulillahi, memuji Allah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh Al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala yuhmadu, dipuji terhadap Allah, ala sarra'i, atas keadaan senang atau atas kesenangan, wadh-dharra'i, dan atas kesusahan. Ai, artinya ala ni'mati, atas nikmat, wal masaibi, dan musibah-musibah, wal farahi, dan kesenangan atau kegembiraan, wat tarahi, dan dalam kesusahan. In asabana, apabila menimpa akan kita, ni'matun, oleh suatu nikmat, nahmaduhu, memuji kita akan Allah. Wa in asabana, dan jika menimpa akan kita, musibatun, oleh satu musibah, nahmaduhu, memuji oleh kita akan dia Allah. Jadi sepatutnya begitu, pujilah Allah dalam keadaan apapun, saat ketika mendapatkan nikmat atau saat ketika mendapatkan musibah. Fi ba'dhi kutubil anbiya'i, dalam sebagian kitab-kitab para nabi al-awwalina, yang terdahulu. Ummatu Muhammadin, bermula umat Muhammad, yusammawna, dinamakan akan mereka, ummatu Muhammad, al-hammadina, orang-orang para pemuji, hammadin. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka umat Muhammad, yahmaduna, memuji oleh mereka Allah akan Allah, ala sarra'i, atas sarra, kesenangan, wad-dharra'i, dan atas kesusahan atau kesulitan.
Begitu. Seharusnya begitu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau mendapatkan nikmat karunia, tercapai keinginan dan cita-cita, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak tercapai, tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap keadaan apapun. Hadisun, sebuah hadis. Berikut ini itu sebuah hadis. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadisun, sebuah hadis. Man taraka syai'an, man siapa orang, taraka meninggalkan oleh man syai'an akan sesuatu, lillahi karena Allah, awadahu menggantikan hu akan diam syai'an, Allahu oleh Allah, khairan yang lebih baik, minhu darinya syai'an. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Misalkan, dan apalagi barang yang diharamkan. Barang yang diharamkan memang wajib dihindari. Bahkan yang syubhat, ketika ditinggalkan olehnya karena Allah, maka Allah akan memberi yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkannya tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadisun, al-jalisus salihu, teman duduk yang saleh, khairun itu lebih baik, minal wahdati dari menyendiri. Wal wahdatu, dan menyendiri, khairun itu lebih baik, min jalisis su'i, dari teman duduk yang buruk. Tingkatannya begitu. Kalau ada teman yang baik, ambil manfaat darinya, misalkan dengan meraih ilmu darinya, atau manfaat-manfaat dalam tinjauan syara' darinya, maka itu lebih baik daripada menyendiri. Tetapi menyendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk, karena dikhawatirkan akan menjerumuskannya. As-salatu, salat. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ihtimamul insani, bermula mementingkan oleh seseorang bis shalawatil khamsi, dengan salat yang 5, dalilul khairi, itu menunjukkan kebaikan. Artinya ini orang berada dalam apa? Kebaikan. Menunjukkan bahwa orang ini berada dalam jalan kesalehan, dalam track yang benar untuk meningkatkan takwanya, kesalehannya, sehingga ia ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, as-shalawatul khamsu, bermula salat-salat yang 5, hiya, dia, as-salawatul khamsu, awwalu ma yus'alu, itu awal ma perkara, yus'alu yang ditanyakan, anhu darinya, ma al-insanu akan seseorang,
minal ibadati, dari beberapa ibadah yaumul qiyamati, di hari kiamat. Sebelum ibadah-ibadah yang lain, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban daripada hamba-hamba ini di akhirat nanti adalah salatnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ma anzalallahu, tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala syara'an, akan suatu syariat, ajaran daripada nabi-nabi siapapun dari nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, la salata fihi, yang tidak ada salat di dalamnya syara'an. Artinya semua syariat nabi terdahulu ada syariat apa? Salat. Semua. Kullu syara'i, seluruh syariat-syariat, fiha, di dalamnya, asy-syara'i' salatun, itu salat. Nabi Adam salat, Nabi Idris salat, Nabi Nuh salat, dan seterusnya hingga Nabi Ibrahim salat, Nabi Isa, Nabi Musa salat. Semua para nabi salat. Nah, jadi tidak ada syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah kecuali di dalamnya mesti ada apa? Ibadah salat. Karena itulah maka salat nanti di hari kiamat itulah yang pertama kali akan mintai pertanggungjawaban. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istawu, luruslah oleh kalian, wala takhtalifu, dan janganlah berselisih pada shaf, berselisih pada apa? Barisan. Yang dimaksud pada barisan semacam barisan salat. Fatakhtalifa, maka berselisih, qulubukum, oleh hati-hati kalian. Dari sebab apa? Tidak rapih dalam shaf. Hadisun sahihun, itu hadis sahih. Wa ma'nahu, dan maknanya hadis tersebut, al-ikhtilafu, bermula perbedaan, fis sufufi, dalam shaf-shaf, yusabbibu tanafuran, yusabbibu, menyebabkan, tanafuran, akan perbedaan atau perselisihan. Lianna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yu'jibuhu, menyenangkan akan syaitan, zalika, oleh perkara demikian itu, yushawwishu, maka mengganggu oleh syaitan, alaihim, atas mereka. Taswiyatus shaffi, meluruskan, bermula meluruskan shaf, yuqawwi, itu menguatkan, ta'alufal qulubi, akan kelembutan atau kesatuan hati-hati, beberapa hati. Jadi hati manusia dengan meluruskan shaf itu menjadi apa? Saling lemah lembut antar mereka, tidak berselisih. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, inna ahamma, sesungguhnya ahamma, paling penting, ma ya'tani, apa yang memperhatikan, bihi, dengannya, al-insanu, oleh seorang manusia, ba'da sihhatil imani, setelah sahihnya iman, setelah benarnya iman, umurus salati, itu perkara-perkara salat.
Ahammu syai'in, paling penting sesuatu. Yang dimaksud setelah beriman, as-salawatul khamsu, itu salat yang 5 waktu. Was-salawatul khamsu, dan salat yang 5 waktu, laha, baginya, as-salawatul khamsu miftahun, kunci, bermula kunci. Miftahuha, bermula kuncinya, as-salawatul khamsu, at-taharatu, itu bersuci. Kuncinya. Jadi paket menjadi seakan apa ya? Paket. Kuncinya supaya bisa masuk, maka kuncinya pun harus betul. Perhatikan. Kemudian salatnya itu sendiri juga harus betul-betul diperhatikan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, as-salatu, bermula salat, zikrun, itu zikir. Artinya di dalamnya menyebut nama-nama Allah. Fiha, di dalamnya, as-salat, tauhidullahi, bermula mengesakan atau mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa fiha, dan di dalamnya salat, at-takbiru, takbir, yaitu Allahu Akbar. Wa fiha, dan di dalamnya salat, at-tasbihu, bermula tasbih. Wa afdalu dzikri, dan bermula paling utama zikir, arba'un, itu 4. Subhanallah, 1. Walhamdulillah, 2. Wa la ilaha illallah, yang ketiga, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Afdalu ma yuqalu haula'il kalimatu al-arba'u. Afdalu ma yuqalu, bermula paling utama, ma perkara, yuqalu, yang diucapkan, haula'il kalimatu, itulah, yaitu mereka, kalimat-kalimat al-arba'u, yang 4. Kalimat yang utama untuk diucapkan pada mulut setiap manusia itu, yaitu 4 kalimat tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Ahammu syai'in, bermula paling penting sesuatu, ba'dal imani, paling penting perkara, ba'dal imani, setelah iman, billahi wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya, as-salawatul khamsu, itu salat yang 5. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, indama yuslimul kafiru, ketika masuk Islam, al-kafiru, oleh seorang kafir, yu'allimuhu, mengajari oleh Rasulullah akan al-kafir, alladhi yuslim, indama al-kafir yuslim, seorang kafir yang masuk Islam, as-salata, akan salat. Setelah dia masuk Islam, maka pertama-tama yang diajarkan oleh Rasulullah kepadanya apa? Salat. Qabla ghairiha, sebelum selainnya salat. Sebelum yang lain-lain apapun. Kewajiban syara itu ada banyak. Yang pokok-pokoknya ada beberapa bagian. Yang paling utamanya adalah salat.
Wa qala dan telah bersabda dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ar-rasulu bermula Rasulullah alaihi salam qala telah bersabda, hubbiba ilayya telah disenangkan ilayya kepadaku, min dunyakum dari dunia kalian. Ada beberapa perkara kata Rasulullah, dari dunia kalian ada yang disenangkan oleh Allah, artinya dijadikan itu sebagai perkara yang menyenangkan bagiku. Apa itu? At-tyibu, an-nisa'u perempuan, kaum perempuan, wat-tyibu dan minyak wangi. Nah, yang dimaksud an-nisa di sini ini namanya al-mailut tabi'i, kecenderungan tabiat. Yang dimaksud apa? Kecenderungan tabiat. Seperti umumnya manusia. Oleh karena Rasulullah berasal dari bangsa manusia. Jadi ada kecenderungan tabiat manusiawi menyenangi dan mencintai perempuan. Nah, dan kemudian apa? At-thyib. At-thyib yaitu apa? Wangian, semerbak, harum. Terhadap perempuan, nah tentu bukan Rasulullah itu, dan ini hati-hati karena mengatakan Rasulullah niswanji, seperti tuduhan orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tukang kawin, atau bahkan lebih keji lagi disebutnya oleh mereka hiperseks. Nauzubillah. Itu kata-kata kufur. Orang yang menuduh Rasulullah demikian dihukumi kafir. Rasulullah mencintai kaum perempuan karena apa? Memiliki al-mailut tabi'i, tabiat yang seperti pada umumnya manusia. Bukan berarti Rasulullah seperti yang dituduhkan orang-orang kafir. Lanjut, kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu 'aini dan dijadikan qurratu 'aini, kesenangan mataku. Yang dimaksud kesenangan hatinya Rasulullah bisolati, itu dalam salat. Nah, ini yang tertentu menjadi kesenangan bagi Rasulullah, terkhususkan baginya. Dengan Rasulullah dengan sholat itu menjadi apa? Senang. Rasulullah dalam beberapa riwayat hadis apabila kalau bahasa kitanya suntuk, bahasa suntuk itu apa suntuk? Maka akan berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal bis salat, istirahatkan kepada kami wahai Bilal dengan salat. Surah Qomat, kemudian salat. Kalau kita lagi suntuk, lagi sumpek, lagi susah, ngapain? Ada yang mancing ya neger rombongan kita, ada yang main kartu, ada yang mabok, udah tuh lagi susah malah mabok, malah tambah susah. Maknamu nih, makna hadis, dijadikan kesenangan Rasulullah adalah dalam salat. Adapun terhadap perempuan dan minyak wangi itu seperti pada umumnya manusia, tetapi kesenangan yang betul-betul sejati, hakiki bagi Rasulullah adalah dalam salat. Maknahu, maknanya ini makna hadis. Indi, bagiku nih, yang dimaksud nih sabda Rasulullah, mailun tabi'iyyun, itu kecenderungan tabiat
ilan nisa'i kepada kaum perempuan wal itri dan minyak wangi. Artinya seperti pada umumnya manusia, sebagaimana itu adalah tabiat. Karena Rasulullah berasal dari manusia. Seperti halnya Rasulullah makan, minum dan seterusnya merupakan tabiat manusia. Laisa ana muta'alliqun bihima, bukanlah atau tidaklah aku terkait bihima dengan keduanya, an-nisa wal 'itr. Al-mailu tabi'i bermula mail tabi'i, kecenderungan tabiat, min tabi'atil bashari, itu dari tabiat manusia. An yamila, bahwa cenderung dia al-bashar ila tibi, kepada minyak wangi. Kan minyak wangi senang. Yang senang enggak? Umumnya orang tabiatnya manusia kan begitu. Minyak wangi senang. Kalau bau busuk ya enggak senang. Kalau minyak wangi senang. Bau busuk enggak ada yang senang. Usul buang gas kata Udin, suwe gitu. Ya Din, bau apaan? Bau busuk kata Udin. Bau bangke. Ada yang seneng gak? Gak ada yang seneng. Tapi kalau ada minyak wangi, senang. Itu namanya mail tabi'i. Ayyamila, bahwa cenderung oleh al-bashar ila tibi, kepada minyak wangi, wan nisa'i, dan kepada perempuan. Itu tabiat yang ada pada umumnya manusia. Laisa ma'nahu, bukan maknanya hadis ana uhibbu mahabbata ta'alluqin, aku mencintai akan kecintaan yang terikat atau terkait atau mendalam, an-nisa, akan kaum perempuan, wa tiba, dan minyak wangi. Tidak. Hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasulullah, an-nisa wa tib. Jadi disenangkan terhadap Rasulullah dari dunia umumnya manusia, yaitu an-nisa, kaum perempuan, dan minyak wangi. Dan minyak wangi itu namanya mahabbah tabi'iyyah, kecintaan yang merupakan tabiat dasar manusia. Waqala, dan bersabda oleh Rasulullah, wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati, dan dijadikan qurratu 'aini, kesenangan hatiku, fis salati, di dalam salat. Ma'nahu, maknanya, ini maknanya sabda Rasulullah tersebut, aktsaru rahatil qalbiyyati, aktsaru rahati, kebanyakan kesenanganku, al-qalbiyyati, pada hati, walazzati, dan kelezatanku, isholati, itu dalam sholat. Jadi Rasulullah gitu, makanya kalau bahasa kitanya gitu, sumpah, maka Rasulullah sholat. Ya itu. As-salatu ahabbu ilayya, salat lebih disenangi kepadaku, wa asarru, dan lebih menyenangi, li qalbi, bagi diriku, bagi hatiku, minan nisa'i, dari kaum perempuan, wa tibi, dan minyak wangi, wal mali, dan harta. Ya tentu Rasulullah ada kecenderungan seperti umumnya manusia yang tidak berlebihan terhadap perempuan, terhadap minyak wangi. Tetapi itu bukan mahabbah ta'alluq, bukan kecintaan yang terkait mendalam di dalamnya, tetapi kesenangan yang tabiat, yang alami. Wa kullu syai'in, dan terhadap sesuatu, min umuri dunya, daripada perkara-perkara dunia,
Nah, itu tidak dijadikan puncak kesenangan oleh Rasulullah. As-salatu afrahu liqalbi. As-salatu, bermula salat, afrahu, itu lebih menyenangkan, liqalbi, bagi hatiku. Di sini ada catatan penting ini. Karena ini sering diungkap hadis ini oleh beberapa orang, tetapi dengan redaksi yang salah. Ada tambahan kalimat yang sebenarnya bukan bagian daripada hadisnya. Mereka mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas, kata mereka. Hubbiba ilayya, disenangkan kepadaku, min dunyakum, daripada dunia kalian, salasun, 3 perkara. Nah, ini tambahan salasun tidak benar. Salasun ini yaitu an-nisa, at-thib wan nisa, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Nah, penyebutan min dunyakum 3 ini tidak benar, bukan bagian daripada hadis. Kata-kata salasnya di sini, salasunnya ini bukan bagian dari hadis. Mengapa? Karena sholat itu bukan urusan perkara dunia. Paham deh? Rasulullah tidak memasukkan perkara sholat sebagai perkara dunia. Nah, jadi hadisnya yang benar seperti yang tertulis di sini, hubbiba ilayya min dunyakum, gitu aja udah. Enggak ada salasunnya, tidak ada. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Paham? Ini banyak ini, beberapa balik mesti ada salasunnya. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Nah, itu tidak benar. Karena salat bukan bagian daripada dunia. Bukan urusan dunia. Nah, kemudian tentu daripada hadis ini pelajaran besar bagi kita bahwa sebenarnya salat itu adalah sarana untuk kesenangan hati. Karena itulah Rasulullah adanya begitu. Salat itu menyenangkan kepada hati Rasulullah. Rasulullah dalam beberapa hadis disebutkan idza hajabahu amrun qama ila salat. Apabila menghadapi suatu masalah, satu problem, maka Rasulullah salat. Nah, jadi kalau kita ngilangin sumpek ngapain? Mancing. Ngilangin sumpek apa? Main catur. Iseng dulu main catur, sumpek katanya. Main catur tambah puyeng deh. Lagi sumpek ngapain? Jalan-jalan. Kemana? Ke puncak. Ke puncak Bogor. Jalanan macet. Sampai sono udah sore. Balik lagi kemari, macet lagi. Sampai rumah tambah ngambek dia. Sampai rumah apa? Ngambek-ngambek dia. Bukannya seneng, tambah apa? Sumpek. Dia kata mau bersenang-senang, melepas penat, balik-balik tambah penat. Itu. Nah, coba aja ke puncak itu, berangkat hari Sabtu. Waduh, pada kita terlambat lagi, ada lewat jam 9, kena buka tutup. Wah, nungguin sampai jam 12 di jalan tol, kepanasan. Udah siang baru dibuka, masuk ke atas macet, masuk Taman Safari macet lagi, masuk Taman Safari udah rapi, maghrib pulang turun macet lagi, nginep di sono macet juga, nggak ada yang disenengin dah. Kira-kira pulang ke rumah penatnya hilang apa tambah? Ya, jadi sebenarnya bukan itu. Kalau ngilangin penat apa? Sholat. Gitu. Rasulullah gitu.
Kalau lagi penat maka sholat. Ini lagi penat apa ya? Mancing, neger, kagak dapat kagak dapat tuh, nungguin 1 jam 2 jam mancing, 3 jam kagak ada yang nyangkut ikan, ngambek, lama-lama jorannya dibanting pada suwe. Kira-kira seneng kagak itu? Ya, ini kolam kagak ada ikannya, dia kata kolamnya disalahin dia. Ini kolam kagak ada ikannya, dia kata gitu. Masya Allah. Jadi kalau lagi susah ngapain? Sholat, gitu. Pegang tasbih, gitu. Bukan pegang doang, maksudnya zikir. Oh, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Wallahu a'lam bissawab.